Di video kali ini gue akan sedikit sharing tentang gimana caranya terlihat lebih apa? Di video kali ini gue akan sedikit sharing ke kalian tentang gimana sih caranya agar kalian tuh terlihat lebih. Halo teman-teman semua, kembali lagi sama gue Ririn Amelia Putri. Di video kali ini gue akan sedikit sharing ke kalian tentang gimana sih caranya agar supaya kita bisa terlihat lebih dewasa ketika berhadapan dengan siapapun dan menjadi pribadi yang lebih baik, mengeluarkan karakter yang lebih karismatik, yang tentu pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Baiklah, daripada kelamaan kita langsung saja ke tips yang pertama. Ketika kalian ingin menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang terlihat lebih dewasa di depan siapapun, tips yang pertama adalah dengan menjaga sikap. Teman-teman, sikap di sini luas ya cakupannya. Gue kasih contoh dari pertama kita pengen ngobrol sama seseorang, gimana caranya kita menjaga cara omongan kita, kontak mata kita, apa kata tuju dengan dia, gestur tubuh kita, jangan berusaha untuk memperlakukan lawan bicara kalian dengan sebaik mungkin, senyaman mungkin. Jangan ceroboh, jangan gegabah. Kita sebagai pribadi yang dewasa tuh harus terlihat tenang, santai. Ya, harus tahu bagaimana bersikap, kita harus tahu bagaimana sih caranya ngadepin hal-hal yang bikin rempong. Tenang, santai, lakukan sesuai alur yang udah disediakan. Dan alangkah baiknya kita tuh menjadi pribadi yang bisa ngasih sesuatu gitu sama orang lain, kayak ngasih manfaat dan lain sebagainya. Maaf ya, gue benerin dulu. Dah. Oke, kita lanjut ke tips yang kedua. Baiklah, tips yang kedua ini adalah jangan menyalahkan orang lain atas kesalahan kita. Gue kasih contoh, sepele banget. Misalnya kita mau pergi, tinggal sesuatu. Contohnya HP atau dompet kita tinggal. Karena teman kita ini buru-buru tadi, terus kita nyalain teman kita. Lo sih buru-buru jemput guanya, jadi tinggal kan HP gua. Even nyalahin orang emang gampang banget, tapi kita di sini sama-sama belajar untuk ngurang-ngurangin hal tersebut. Karena dengan lo nyalahin orang lain gak membuat lo jadi lebih baik dari orang yang lo salahin tersebut, terlebih kalau itu kesalahan lo. Bahkan terlihat kekanak-kanakan ya. Karena video gua kali ini adalah untuk mengsugesti kalian agar menjadi terlihat lebih dewasa, so jangan pernah salahin orang lain atas kesalahan yang kalian perbuat. Oke, kita lanjut ke tips yang ketiga. Smile. Nah, di tips yang ketiga ini kalian harus murah senyum. Kenapa murah senyum? Karena kalian tuh kan membagikan kebahagiaan sama orang lain secara nggak langsung, cepat atau lambat, orang lain juga akan merasakan kebahagiaan yang kalian bagikan. Sebenarnya sih nggak usah jauh-jauh ya. Ketika, ambil contoh aja ketika lu lagi bad mood, terus ada orang yang kayak cemberut gitu, bikin mood lu tuh tambah rusak. Tapi kalau ada orang yang happy, bikin lu jadi happy juga karena dia nebarin senyum, itu jadi bikin ada aura positif. Nah, apalagi ketika orang ngelihat kita, orang tuh lebih respect dan lebih nyaman kalau ngelihat kita sedang senyum daripada cemberut ataupun lagi mau marah. Iya gak sih? Iya kan? Jadi yaudah, senyum aja dulu. Terbarin semua kebahagiaan lo luapin. Ya udah, lo senyum aja, tetap senyum. Even orang nggak senyum balik ke lo atau malah buang muka ke lo, ya udah lakuin aja, tetap senyum ke mereka, asal jangan berlebihan aja sih. Karena kita nggak pernah tahu satu senyuman tuh bisa loh merubah mood seseorang jadi lebih baik. Oke, kita lanjut ke tips yang keempat. Nah, tips yang keempat ini adalah jangan lupa ucapkan terima kasih dan tolong. Kalau misalnya kita lagi di restoran atau tempat makan, mbak-mbaknya datang bawa makanan kita, jangan lupa makasih ya mbak, atau jangan lupa makasih ya mas. Sepele sih, bersikap ramah, cuma kadang kita tuh nggak aware sama hal-hal sepele kayak gitu. Kita nggak bisa ngargain orang, atau kita mikirnya apa sih, nggak penting gitu. Sebenarnya hal ini perlu diperhatikan. Oke, yang selanjutnya adalah sebut nama orang ketika kita bicara sama mereka. Nggak kebayang ya kalau kita ngobrol sama orang tapi kita nggak merasa kenal dan dekat sama dia. Even dia orang lain pun harusnya kita nanyain nama dia agar terlihat lebih akrab. Ini bisa diaplikasikan sama semua orang ya, sama teman kita, pasangan kita, ataupun orang lain.
sama siapapun. Sebut nama mereka ketika kita berbicara dengan mereka, karena itu akan menambah chemistry dan dia lebih merasa dihargai karena kita menyebut namanya. Dan satu hal yang perlu kalian ingat adalah bahwa menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang terlihat lebih dewasa, tidak terjadi begitu saja. Banyak ikhtiar, terus semangat, hati yang ikhlas dalam mengaplikasikan semuanya. Mungkin kalian adalah orang-orang yang bijak, yang dewasa, dan smart pastinya. So, itu dia tadi tips-tips cara agar kita terlihat lebih dewasa dan lebih bijak dalam menghadapi banyak orang atau menghadapi siapapun. Dan untuk kalian, semangat. Sepele sih tips-tips dan sarannya, tapi kalau dibiasain mungkin kita akan dapetin hasil. Segitu aja videonya, semoga kalian suka dan bisa bermanfaat juga untuk kalian yang lagi nerapin agar terlihat lebih dewasa dan bijaksana. Gue Rina Putri, sampai jumpa.